Kamu mau menikahi anak saya dengan profesi kuli bangunan. Kalau serius, datang saat siap. Saya tidak mau mahar murahan. Di desa Sukamulya, seorang kades menantang calon menantunya, buktikan atau mundur. Naila memilih cinta pada kuli bangunan yang semua orang remehkan. Tapi di meja akad, satu map coklat membuat seluruh tamu terdiam. Kenapa semua mendadak bungkam? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Pagi itu, Mentari Sukamulya menyapa ramah, meneteskan cahaya keemasan di jalan desa yang masih basah oleh embun. Pak Wira, kepala desa yang terkenal tegas, berjalan menyusuri jalan dengan langkah mantap. Seragamnya rapi, peci hitam menutupi rambut yang mulai beruban. Sesekali ia berhenti, menyapa warga yang beraktivitas petani di sawah, ibu-ibu menjemur pakaian, hingga anak-anak berlarian menuju sekolah. Tatapannya tajam sekaligus tenang, seakan mencatat setiap detail perkembangan desanya. Setelah puas memantau, ia berbalik arah. Matahari sudah naik, bayangannya memanjang di jalan berdebu. Dengan wajah penuh wibawa, ia melangkah pulang menuju rumah panggung bercat hijau Taske di ujung jalan desa tempat ia beristirahat sekaligus pusat dari segala tanggung jawabnya sebagai seorang kades. Dari kejauhan, Naila Pramesti, putri semata wayangnya, menuntun sepeda ontel. Ia baru pulang dari posyandu subuh, ada catatan gizi, timbang balita, dan membagi buku gambar untuk anak-anak TPA. Di stang sepedanya menggantung kantong plastik berisi alat tulis. Baru pulang, Naila. Suara Pak Wira rendah dan mantap. Iya, Pak, habis bantu Bu Umi di posyandu, lalu mampir ke pasar pagi, jawab Naila, menaruh sepeda di samping tangga. Sendirian, alis Pak Wira sedikit terangkat. Awalnya bareng teman posyandu, pulangnya, kebetulan ketemu orang proyek yang kerja di puskesmas baru. Orang proyek, alis itu kian rapat. Mas Rangga, Pak, ucap Naila pelan. Nama itu jatuh seperti kerikil ke danau riangnya kecil, tapi menyebar. Pak Wira tak berkomentar. Ia mengangkat cangkir, berdiri, lalu masuk. Dari langkahnya yang lebih cepat, Naila tahu ayahnya menahan sesuatu. Pertemuan Naila dan Rangga sebenarnya dimulai beberapa bulan lalu, saat gudang pupuk tua di belakang balai desa nyaris ambruk. Naila lewat membawa kardus buku sumbangan perpustakaan mini. Beberapa bata di atas tembok sudah goyah. Awas, teriak seseorang, sebuah tangan menariknya mundur. Kardus bukunya jatuh, buku-buku berserak, bata runtuh, tapi bencana urung jadi berita. Naila batuk, matanya berair. Ia menoleh. Pemuda berkemeja lusuh penuh bercak semen, topi proyek pudar, pelapis nama spidol di plester. Rangga, maaf, Mbak, saya narik tiba-tiba, ucapnya kikuk. Kalau Mas nggak narik, mungkin saya yang ditarik ke puskesmas. Makasih, ya. Sejak itu, Naila sering melihat Rangga. Siang mengikat besi, sore membantu warung Bu Sumarni angkat karung beras, malam mengantar Pak RW ke bidan. Upah tipis, tangan kapalan, tapi ringan tangan. Kebetulan demi kebetulan atau memang desa hanya punya satu jalan, mereka beberapa kali berteduh di warung yang sama saat hujan, berbagi cerita sederhana. Mas dari mana? Tanya Naila di bangku semen samping rangka puskesmas yang mulai berdiri. Dusun Cempaka, ibu di sana. Ayah, sudah nggak ada? Kena longsor waktu saya SMA. Maaf. Nggak apa-apa, sejak itu saya kerja apa saja, kuli harian, bantu mebel, kernet truk semen, yang penting halal, sederhana, jujur, dan tidak memelas hal-hal yang justru menenangkan Naila. Sementara rumahnya besar, berbingkai foto-foto peresmian dan piagam ayahnya kadang terasa sempit oleh kalimat tak tertulis bernama martabat keluarga. Di meja makan, Bu Novi istri Pak Wira menyajikan sayur esyem, tempe goreng, sambal. Mereka bertiga makan. Besok Pak Camat sekeluarga mampir, kata Bu Novi. Ibu-ibu PKK mau nyusun jadwal kerja bakti. Anaknya Pak Camat, Dr. Reza, pulang cuti, sambung Pak Wira. Pintar, karier jelas. Naila menunduk, arah obrolan mudah ditebak. Bapak, suara Naila lembut, aku belum kepikiran. Untuk dikenalkan kamu pikir Bapak kawinkan besok? Suara Pak Wira meninggi setengah nada. Kenalan dulu, sama-sama turun lapangan. Turun lapangannya beda, Pak, gumam Naila. Kenapa? Kamu berani dekat sama kuli, tapi malu dikenalkan pada dokter.
tegas Pak Wira. Udara menegang. Bu Novi menatap keduanya. Pak, pelan-pelan. Naila mengumpulkan keberanian. Bapak, Mas Rangga orang baik. Jangan sebut namanya di meja ini. Potong Pak Wira. Pak, kau tegur Bu Novi. Pak Wira menarik napas. Kalau kamu yakin, besok kenalkan dia ke Bapak. Biar Bapak dengar sendiri mimpinya. Jangan sembunyi-sembunyi. Naila mengangguk. Malamnya, ia mengirim pesan. Mas, besok sore, kalau Mas berkenan, kenalan dengan Bapak. Balasan, kalau itu maumu, aku datang. Maaf bajuku sederhana. Datang saja, Mas. Sisanya urusan aku. Sore berikutnya, ruang tamu rapi. Kue kecil di piring kaca, foto keluarga mengilap. Ketukan pintu. Assalamualaikum, suara Rangga agak bergetar. Kemeja putih longgar, celana hitam disetrika, plastik bungkusan di tangan. Waalaikumsalam, sambut Bu Novi hangat. Silakan, ini, singkong goreng buatan ibu. Titip salam. Duduk, perintah Pak Wira. Rangga duduk tegak di ujung sofa. Kamu kerja di proyek puskesmas? Tanya Pak Wira. Iya, Pak. Upahmu berapa? Kalau ramai 80-100 ribu, kalau sepi kadang 0. Kamu mau menikahi anak saya dengan penghasilan begitu? Nada Pak Wira dingin. Saya belum melamar, Pak. Saya datang karena diminta. Saya tahu posisi saya. Saya ingin kalau hari itu tiba datang sebagai lelaki yang layak. Layakmu apa? Mobil, gelar, atau cuma niat? Layak menurut saya, memberi aman, makan cukup, atap, hidup jujur. Saya menabung, tidak merokok, tidak judi. Uang saya sisihkan buat ibu, sisanya saya simpan. Saya sedang mengincar sesuatu. Apa? Sebidang tanah kecil. Biar nanti kami bisa bangun rumah sederhana. Biar saat melamar, saya bawa sesuatu yang tidak mudah goyah. Pak Wira tertawa pendek. Tanah, di mana? Belakang sungai, rawa, banjir 2 kali tahun lalu. Bukan itu, Pak. Saya sedang cari yang kering. Butuh waktu. Waktu itu kamu minta dari siapa? Anak saya. Rangga menatap lantai sekejap, lalu kembali menatap. Saya minta pada kerja saya sendiri. Hening. Bu Novi menahan air mata. Naila menggenggam ujung rok. Pak Wira bersandar. Kalau serius, datang saat siap. Saya tidak mau mahar murahan. Saya mau sesuatu yang membuat orang diam saat akad. Paham? Rangga menegakkan punggung. Kalau itu syarat Bapak, saya dengar. Tapi mohon, jangan hina pekerjaan saya. Kalimat itu menembus. Pak Wira tak menyangka sekeras itu. Rangga pamit. Terima kasih sudah diterima. Salam untuk Bapak dan Ibu. Di tangga, Naila menahan. Mas doakan aku nggak menyerah. Ucapnya sambil tersenyum tipis. Lalu pergi. Di balik tirai, Pak Wira menatap punggung sederhana itu. Dalam kepala, peta desa, sungai kecil, sebidang tanah yang dulu dianggap tak penting tiba-tiba terasa dekat. Kontrakan 3x3 meter, kipas berderit, kalender bengkel di dinding. Rangga membuka kotak tabungan, lembar uang dilipat rapi, kwitansi, selembar fotokopi sertifikat tanah orang lain yang dulu tak sempat ia beli. Di amplop coklat ia tulis, sisa bulan ini, ke-312.000. Target, DP tanah 5 juta. Pesan masuk dari Seno, teman lama yang kerja di kantor notaris. Ga, ada tanah kering kecil dekat kebun bambu. Surat lengkap, pemilik butuh uang cepat. Minat, bisa ketemu besok, bisa, tapi cepat, ada calon lain. Rangga mengambil wudhu, sujud lama. Tuhan, jangan ambil kuatku. Kalau ini bukan jalanku, beri tanda sebelum aku melangkah terlalu jauh. Di kantor desa, Pak Wira menandatangani berkas. Sesekali memandang keluar, rangka puskesmas menjulang. Sosok-sosok helm proyek bergerak, salah satunya mungkin Rangga. Anehnya, remahan singkong goreng kemarin masih terasa di lidahnya, sederhana. Tapi jujur, bisik-bisik mulai jalan. Putrinya Pak Kades dekat kuli, begitu mulut tetangga. Bu Lurah desa sebelah mampir, menyelipkan kalimat seperti batu kecil. Naila cantik, pasti banyak yang melamar. Saya dengar ada yang unik. Bu Novi tersenyum sopan, namanya juga anak muda. Bu, Pak Wira mengeras. Teman Naila dokter, guru, penyuluh. Bukan yang itu. Setelah tamu pulang, Bu Novi menatap suaminya. Pak, sebut namanya. Belajar melihat manusia, bukan golongan. Pak Wira mengambil kunci motor. Saya ke puskesmas. Di lokasi, mesin molen menderu. Rangga, panggilnya. Pemuda itu turun dari tangga besi, napas sedikit memburu. Saya tidak mau anak saya jadi bahan gurauan, kata Pak Wira.
Kalau kamu serius, buktikan dengan diam. Kerja, datang saat siap. Baik, Pak, jawab Rangga. Mata tak menantang, tapi juga tak menunduk. Pak Wira berbalik, debu menempel di sepatu kulitnya. Di belakang, tekad seorang pemuda justru kian keras. Malam-malam Rangga penuh lembur. Siang di puskesmas, malam mengangkat sak semen di gudang kecamatan. Telapak melepuh, teman kerja menepuk bahu. Kamu dikejar rentenir, aku dikejar masa depan, jawabnya sambil tertawa kecil. Jangan bayar pakai nyawa, balas temannya. Esoknya, ia bertemu Seno di kantor notaris kecil. Pemilik tanah Pak Jali membawa map, surat-surat lengkap. Luas tak besar, tapi tanah kering di sisi kebun bambu. Jalan setapak bisa dilalui motor. DP berapa? Tanya Rangga. 5 juta. Sisa 20 juta bisa dicicil 13 bulan, jelas Seno. Rangga menelan ludah. Tabungannya belum sampai. Ia menawar jujur, bukan culas. Pak Jali mengelus dagu, menimbang. Kamu anaknya Bu Sri dari Cempaka? Ya, tanya Pak Jali tiba-tiba. Iya, Pak, dulu bapakmu bantu saya pas sawah kebanjiran. Angkut karung-karung sendiri. Ya sudah, DP 4 juta cukup. Sisa tetap dicicil. Rangga menahan air yang naik ke pelupuk. Terima kasih, Pak. Ia mengosongkan amplopnya. Masih kurang. Ia mengeluarkan ponsel retak. Ini sekalian saya jual ke konter sebelah. Nanti saya balik bawa tambahannya. Seno menahan. Gak biar aku yang kurang, bukan niatku, potong Rangga. Sore itu, akta perikatan jual beli ditandatangani di hadapan notaris. Nama Naila belum ia cantumkan, ia ingin nanti. Saat akad, itu jadi kejutan. Ia minta notaris menyiapkan akta hibah mahar juga, untuk dialihkan ke nama Naila pada hari-hari. Di rumah, Naila menulis jurnal. Orang yang terbiasa menunggu, paling paham arti waktu. Tapi restu bapak terasa seperti pintu berat. Bu Novi masuk membawa teh. Jangan lupa, besok keluarga Pak Camat datang. Berpakaianlah rapi. Naila mengangguk. Dalam hati ia menyiapkan senyum sopan, senyum yang tak ingin tumbuh. Kunjungan berlangsung hangat. Dokter Reza pandai bicara, bercerita klinik bersalin impiannya. Semua terdengar rapi. Naila mendengarkan, tapi batinnya jauh, seperti berdiri di tepi sungai memikirkan rumah panggung. 2 orang menyesap teh sore-sore. Malamnya, setelah tamu pulang, ada sosok berjalan di jalan tanah membawa map coklat. Rangga berdiri di pagar, tak masuk. Naila, panggilnya pelan. Mas, aku cuma mau bilang, jangan hilang harap. Besok aku menandatangani sesuatu. Biar besok jadi cerita yang benar. Apa itu? Rangga tersenyum kecil. Bukan sekarang. Biar tidurmu tenang. Ia mengangguk hormat ke rumah, lalu pergi. Di balik tirai, Pak Wira melihat adegan itu tanpa kata. Kabar merayap cepat, Naila dilamar dokter. Ada yang menambahkan bumbu, Pak Kades akhirnya sadar. Naila diam, membiarkan kabar berlalu seperti angin yang tak perlu dilawan. Bu Novi menjaga Naila dari komentar pedas tetangga dengan kelembutan yang tegas. Sementara itu, ujian datang ke Rangga lewat pintu paling rapuh. Keluarga, Bu Sri, ibunya, demam tinggi. Rangga pulang ke dusun Cempaka, membawa buah dan obat. Bidan menyarankan cek lab di kota. Masih kuat? Tanya Rangga, memegang tangan ibunya. Kalau kamu pegang begini, ibu kuat, jawab Bu Sri tersenyum lemah. Biaya cek lab memangkas tabungan. Lemburnya ia lipat. Tubuhnya mulai protes, punggung kaku, bahu perih. Suatu malam, ia hampir pingsan saat menurunkan karung semen. Teman kerja menahan, istirahat. Ga, aku nggak bisa, bisik Rangga. Kalau aku berhenti, waktu berhenti. Ia pulang malam itu dengan langkah goyah. Di kontrakan, ia temukan bungkusan kecil, nasi bungkus dan secari kertas. Mas, jangan lupa makan. Hanya itu. Rangga tersenyum, rasa asin menggenang di mata. Besoknya ia makan lebih pelan, tidak lagi menipu perut dengan kopi. Sebuah pengajian besar digelar di balai desa. Di penghujung acara, ada tausiah tentang jodoh dan kafah kesetaraan. Beberapa kalimat terasa diarahkan, mungkin oleh undangan tak kasat mata bernama ekspektasi. Dalam memilih pasangan, perhatikan agama, akhlak, dan kesetaraan yang memudahkan hidup. Kata penceramah, kesetaraan itu bisa ilmu, bisa ekonomi. Bukan untuk sombong, tapi untuk meminimalkan mudarat. Banyak kepala mengangguk, sebagian menoleh ke arah Naila. Bu Novi menggenggam tangan anaknya diam-diam. Sepulang pengajian, Pak Wira menatap Naila di teras. Bapak tidak ingin kamu susah.
Itu saja. Kamu boleh bilang bapak keras, tapi keras itu dari rasa takut. Naila menatap mata ayahnya. Takut kehilangan martabat, atau takut putrimu bersedih? Dua-duanya, jawab Pak Wira jujur. Kalau begitu, biarkan aku memilih sedih yang kupahami, bukan bahagia yang kabur, kata Naila tenang. Pak Wira hendak membalas, tapi menahan diri. Ia melihat anak kecilnya yang dulu suka menubruknya di sawah, kini berdiri tegak, bernegosiasi dengan waktu itu yang dirasa Pak Wira sedang terjadi. Rangga pulang pergi Cempaka Sukamulya Kecamatan 3 titik yang menggergaji waktunya. Ia menyelesaikan termin puskesmas, menjaga pekerjaan utama tetap rapi. Malam hari, ia mencicil mencatat bayar cicilan tanah, menyiapkan akta hibah mahar ke nama Naila di hari-hari. Ia juga mendatangi Pak Taufik, ustaz kampung yang sering memimpin akad. Pak, kalau mahar berupa tanah, bagaimana tata caranya? Bisa, nak, jawab Pak Taufik. Yang penting jelas jenisnya, luasnya, dan siap diserahkan pada saat akad. Kalau mau, rukun dan ijab kabulnya bisa sekaligus menyebutkan mahar tanah itu. Rangga mengangguk. Saya ingin jelas, Pak, biar tidak jadi bahan tertawaan, tapi jadi tanda kesungguhan. Kesungguhan tidak pada besar kecilnya, tapi pada harga diri yang kamu jaga, kata Pak Taufik. Kalau kamu niat memberi, jangan sertakan sakit hati. Rangga pulang dengan hati lebih ringan. Ia menabung lagi. Ia berhenti jajan gorengan di warung, mulai masak sendiri. Ia memperbaiki sandal jepitnya sendiri dengan paku dan korek api. Ia pinjam motor teman saat perlu antar material, gengsi ditukar jarak. Di sisi lain, Dr. Reza kerap hadir di kegiatan desa. Ia sopan, tidak sok. Ia paham membaca situasi, tidak menekan. Suatu sore, ia menemui Naila di perpustakaan mini desa. Kalaupun kamu memilih yang lain, aku paham, katanya, menutup buku tipis tentang nutrisi balita. Aku hanya berharap kamu bahagia. Itu saja. Naila mengangguk. Terima kasih sudah dewasa. Reza tersenyum. Dewasa itu belajar merapikan kecewa sendiri, katanya ringan, lalu pamit. Gaya tunduknya yang tak memaksa justru membuat rumor di desa berhenti. Orang-orang lebih sibuk memuji kesantunan Reza daripada mendesak Naila memilihnya. Rumor paling berbahaya kadang mati karena kebaikan, bukan dibantah dengan marah. Hingga suatu pagi, Pak Wira memutuskan berhenti menunda. Di ruang keluarga, ia berkata tegas, kalau kamu mantap, Bapak izinkan pernikahan. Dengan satu syarat, mahar tidak boleh memalukan. Bukan kemewahan berlebihan, tapi sesuatu yang membuat orang diam. Bapak ingin kepalamu tertunduk karena syukur, bukan karena malu. Naila tertegun. Pak, apakah itu artinya Bapak merestui? Restu Bapak bukan tiket pesta. Restu Bapak itu titip supaya kamu tidak kelaparan. Kamu mengerti? Naila mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia mengirim pesan singkat pada Rangga. Ayah bersedia merestui. Syarat mahar seperti yang Mas dengar. Selebihnya, kita berjalan. Balasan, aku sudah menyiapkan langkahnya. Hari akad tiba. Pagi cerah. Langit biru memantul di piring-piring putih. Kursi plastik berderet di halaman rumah Pak Wira. Tenda sederhana. Kain putih tembus cahaya, bunga kertas buatan ibu-ibu PKK menghias tiang. Suara tilawah pelan mengalun. Orang-orang datang, ada yang menunduk sopan, ada yang membawa rasa ingin tahu. Mahar apa ya? Bisik seseorang. Jangan-jangan seperangkat alat salat saja, sahut yang lain. Biar kuli, tapi katanya berani, timpah satu suara. Pak Wira berdiri di tepi beranda, jas sederhana, peci hitam. Wajahnya tenang, tapi telapak tangannya berpeluh. Di sampingnya, Bu Novi menatap Naila dengan mata yang berkaca namun mantap. Naila memakai kebaya putih sederhana, jilbab gading, senyum yang lebih banyak di mata daripada di bibir. Rangga datang dengan kemeja putih bersih, celana hitam, peci. Di tangannya ada kotak kecil dan map coklat tebal. Ia menyalami satu persatu orang tua, para tetangga, dan terakhir Pak Wira. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jabat tangan mereka kuat, tidak menguji, tapi menandai sesuatu. Penghulu, Pak Taufik, duduk di depan, kitab di tangan, senyum menghangatkan suasana. Saksi-saksi siap, suara zikir menutup perlahan. Baik, kata Pak Taufik, kita mulai. Wahai mempelai pria, Rangga bin Basir, engkau akan menikahi Naila Pramesti binti Wira. Maharnya apa yang engkau sebut? Tatapan orang-orang mengerucut ke tangan Rangga. Ia membuka kotak kecil, terlihat cincin emas sederhana dan seperangkat alat salat, mukena putih dan sajadah bersih.
Di barisan belakang, tawa hampir lepas. Itu saja. Pak Taufik mengangkat tangan, isyarat diam. Rangga menelan ludah. Suaranya tenang, lebih tenang dari dadanya. Bapak, Ibu, dan semua yang hadir. Saya orang biasa, tapi saya ingin memuliakan putri Bapak dengan cara yang saya bisa pertanggungjawabkan. Maka selain cincin dan seperangkat alat salat, mahar saya adalah sebidang tanah kering seluas 1000 meter persegi di sebelah kebun bambu. Sudah atas nama Naila Pramesti. Surat-suratnya saya serahkan sekarang. Ia membuka map coklat. Di dalam, sertifikat yang baru, akta hibah mahar yang ditandatangani notaris, kwitansi lunas DP, jadwal cicilan atas nama Rangga tetapi sertifikat tanah sudah beralih ke nama Naila sejak kemarin sore, sesuai tanggal di akta hibah. Riang-riak kecil berganti sunyi yang jatuh berat. Seseorang berdeham, seseorang menutup mulut. Pak Wira menatap lebih dekat, menimbang keaslian lembaran, melihat cap notaris, tanda tangan jelas. Bukan itu saja, kata Rangga, menatap Pak Wira tanpa gentar. Sebagai hadiah bukan mahar saya sisihkan 50 meter dari tanah itu untuk ruang baca warga. Kalau Bapak berkenan, pojok kecil untuk anak-anak yang suka membaca impian Naila. Saya tidak kaya, tapi saya ingin rumah kami kelak punya pintu untuk orang lain. Mata Bu Novi basah. Naila menutup dada dengan tangan, bibirnya gemetar. Di barisan belakang, Dr. Reza menunduk, tersenyum kalah oleh takdir yang lebih tepat. Kalau Bapak tidak berkenan, saya paham, lanjut Rangga. Tapi saya mohon jangan hina pekerjaan saya. Batu dan semen yang saya angkat saya ingin mengubahnya jadi tempat aman untuk putri Bapak. Pak Taufik memecah hening, suaranya hangat. Mahar telah disebut jelas dan sah. Apakah wali menerima? Semua mata pada Pak Wira. Di rautnya, kebutuhan untuk mempertahankan wibawa bergulat dengan kebenaran yang telanjang. Ia menarik napas panjang. Martabat yang sejak awal ia jaga, ternyata tidak berada di cincin yang besar, melainkan pada cara seorang lelaki berdiri tegak tanpa merendahkan siapapun. Aku, wali dari Naila Pramesti binti Wira, suara Pak Wira bergetar sedikit, menerima mahar yang disebut. Aku nikahkan engkau, Rangga bin Bashir, dengan Naila Pramesti binti Wira, dengan mahar tersebut tunai. Saya terima nikahnya Naila Pramesti binti Wira dengan mahar tersebut tunai, jawab Rangga mantap sekali ucap, sah. Serentak, sah, dari saksi. Zikir mekar lagi. Kali ini bercampur isak tawa yang ditahan. Beberapa orang menepuk bahu Rangga. Pak Wira memeluk anaknya, lama, seperti menebus jarak yang tumbuh bertahun-tahun. Sebelum bersalaman umum, Pak Wira berhadapan dengan Rangga. Kau menjawab syaratku tanpa merendah. Jangan sekalipun merendahkan anakku setelah ini. Tidak akan pernah, Pak, jawab Rangga. Gotong royong jadi berita pertama setelah akad. Warga yang dulu berbisik kini datang membawa papan, paku, tali. Pak Taufik memimpin doa. Pak Jali, penjual tanah, ikut mengawasi. Seno datang membawa salinan berkas, memastikan semua legalitas aman. Di atas lahan kecil itu, rumah panggung sederhana mulai tumbuh, tiang-tiang kayu terpasang, lantai papan diratakan. Di sisi lain, pojok baca ukuran 33 meter berdinding papan ramah, rak buku bekas dicat ulang. Naila menempel kertas jadwal baca anak-anak, menulis tangan, Taman Baca Bambu. Kenapa bambu? Tanya anak kecil berkaus sobek. Karena bambu kuat kalau berdiri bersama, jawab Naila. Seperti kita. Sore itu, Pak Wira datang sendirian. Ia berdiri di tepi tanah, melihat Rangga mengukur balok. Kamu tahu, tanah ini dulu diabaikan, katanya datar. Yang diabaikan kadang cuma menunggu niat. Pak, jawab Rangga, menaruh meteran, menoleh. Pak Wira lama diam. Aku pernah jadi sekretaris desa dengan sepatu bolong. Aku percaya kerja keras. Tapi saat jadi kades, aku juga melihat orang yang bekerja keras tetap kalah oleh nasib. Itu yang kutakutkan untuk Naila. Takutmu benar, Pak. Tapi cinta bukan gaji bulanan. Cinta itu kontrak kerja yang ditandatangani ulang setiap hari, kata Rangga pelan. Pak Wira menatap pemuda itu lama. Lalu ia mengulurkan tangan. Ajari aku memasang papan. Siap, Pak. Rangga menyerahkan palu. Palunya berat, gengsi lebih berat, tapi mereka menukarnya dengan tawa kecil saat paku miring. Di malam pertama di rumah panggung, angin memasuki sela papan, membawa dingin yang sehat. Naila menata gelas enamel. Rangga menyalakan lampu minyak kecil di pojok baca. Listrik belum masuk, tapi semangat sudah terang. Aku bahagia, bisik Naila. Aku takut, jawab Rangga jujur.
Takut apa? Takut nanti aku lupa bahwa yang membuat kita sampai di sini bukan pamer mahar, tapi doa. Takut aku jadi seperti orang yang dulu ku benci. Kalau begitu, tiap kali lupa, ingat hari ini, kata Naila. Ingat sunyi yang turun saat map coklat itu dibuka. Rangga tertawa kecil, menatap map yang kini kosong, menggantung di paku. Map ini saksi, dan paku itu, janji. Di luar, Pak Wira dan Bu Novi berjalan pulang dari lahan seberang. Kamu lihat matanya, tanya Bu Novi. Matanya orang yang tidak minta dikasihani, jawab Pak Wira. Aku, salah, Mir. Aku sibuk menjaga martabatku, sampai lupa martabat itu lahir dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau begitu, besok kamu yang meresmikan pojok baca, senyum Bu Novi. Kasih nama. Namanya sudah bagus, kata Pak Wira. Taman Baca Bambu. Ia menatap langit yang bersih, bambu membengkok saat angin datang, tidak patah. Peresmian kecil digelar seminggu kemudian. Anak-anak duduk bersila, ibu-ibu membawa kue ongol-ongol, bapak-bapak menyender di tiang. Dokter Reza hadir, menyumbang beberapa buku kesehatan. Pak Taufik membuka acara dengan doa. Pak Wira maju, suaranya mantap. Hari ini, kita membuka Taman Baca Bambu. Ini hadiah dari menantuku, bukan mahar, tetapi niat. Kita doakan niat ini jadi pohon yang menaungi banyak orang. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang akrab. Aku ingin meminta maaf, katanya tiba-tiba. Gumam kecil bergerak. Aku pernah menilai orang dari pekerjaannya, bukan dari cara ia bekerja. Aku salah, dan salah itu lunas saat air mata anakku jatuh karena kalimat-kalimatku. Aku berjanji memperbaiki. Tepuk tangan pelan, jujur. Rangga menunduk tanda hormat. Naila memeluk ibunya. Setelah acara, Pak Wira memanggil Rangga. Kamu bilang rumah itu ingin punya pintu untuk orang lain. Kalau suatu hari pintu itu tertutup karena capek atau marah, datang ke rumahku. Aku akan mengingatkan. Rangga mengangguk. Aku akan datang sebelum pintu itu tertutup, Pak. Biar kita buka bareng. Mereka tertawa. Tawa yang menyembuhkan bekas sayatan. Waktu berjalan. Cicilan tanah diselesaikan tepat waktu. Puskesmas desa selesai dibangun. Di prasasti sederhana, ada nama para pekerja kali ini disertakan atas permintaan Pak Wira sendiri. Tangan yang membangun harus disebut, katanya. Bu Sri kesehatan membaik. Ia datang ke Sukamulya, duduk di beranda rumah panggung, menatap menantunya yang sibuk menyiapkan teh. Bagaimana, Bu? Panas airnya pas. Tanya Rangga. Anakku, air pas. Hatimu pas, rumahmu pas. Ibuku, pasrah, canda Bu Sri. Mereka tertawa. Di Taman Baca Bambu, anak-anak mengeja. Naila membaca keras. Di dunia bambu, yang tinggi menahan angin untuk yang pendek. Anak-anak melanjutkan, bambu berdiri bersama. Di ujung sore, Pak Wira menepuk pundak Rangga. Aku dulu minta mahar yang membuat orang diam. Hari itu kau memberikan sunyi yang menampar, tapi melunakkan. Mahar yang membalikkan wajah-wajahku dari sombong menjadi paham. Rangga menatap jauh, ke kebun bambu yang bergoyang serempak. Terima kasih sudah memilih paham, Pak. Mereka berdiri berdua, menatap anak-anak di pojok baca, mendengar suara halaman buku bersuara seperti angin kecil yang melicinkan masa depan. Bukan pesta mewah yang mengabadikan hari itu, melainkan map coklat yang kosong di paku dan ruang 33 yang selalu penuh tawa. Dan pada akhirnya, martabat yang selama ini dikhawatirkan Pak Wira ternyata tidak mahal, ia hanya perlu diletakkan di tempat yang benar. Di cara kita menatap orang lain, di pilihan untuk membuka pintu, dan di keberanian seorang kuli bangunan menyebut mahar yang tidak membuat tertawa, melainkan membuat orang diam lalu berubah. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga langkah, dan selalu ambil hikmahnya.